Jadi kalau kita bekerja kayak Mbak Rosi dan saya bekerja di instansi gitu ya, itu tidak termasuk dalam penggabungan omsetnya. Itu juga masih sama, kalau untuk badan juga nanti masih tetap berlaku ya surat keterangannya, sepanjang tadi memang masih memenuhi ketentuan yang batas omsetnya tadi ya, yang 4,8 miliar itu. Halo pendengar dan juga pemirsa Pro1 RRI Semarang dan juga pastinya pemirsa YouTube RRI, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat gitu ya, karena saat ini saya Rosi juga akan bersama dengan Anda sampai nanti kurang lebih 1 jam ke depan, karena kami akan hadir dalam podcast RRI bersama dengan KPP Pratama Semarang Selatan. Dan pastinya saya tidak sendiri, karena di studio podcast kami saya juga sudah bersama dengan 2 penyuluh pajak. Karena kita juga akan membahas tentang kupas tuntas PP 20 tahun 2026, aturan baru angin segar pajak UMKM. Dan sudah hadir di studio, ini adalah kedua kalinya saya bertemu dengan yang satu ini. Ada penyuluh pajak dari KPP Pratama Semarang Selatan. Saya perkenalkan untuk Anda, ada Mbak Luki Mandasari. Halo Mbak Manda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kabar baik, sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak Rosi. Alhamdulillah sehat. Ini kedua kalinya kita ketemu, betul. Dan kali ini kita juga akan bawa satu informasi untuk pendengar dan juga pemirsa ya Mbak. Iya, betul. Oke, nanti kita bakal ngobrol banyak. Di samping Mbak Manda, pendengar dan juga pemirsa, ada Mbak Farida, tepatnya ada lengkapnya Mbak Farida Durotun Nasihah. Jadi panggilan akrabnya adalah Mbak Farida. Mbak Farida ini juga merupakan penyuluh pajak dari KPP Pratama Semarang Selatan. Halo, Assalamualaikum Mbak Farida. Waalaikumsalam. Iya, kabar baik, sehat juga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan kali ini kita kayaknya bawa satu berita baik gitu ya. Kalau kemarin-kemarin itu beredar informasi gimana nantinya pajak dari UMKM kita gitu ya. Apalagi untuk para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, ini tentunya juga jadi tanda tanya ya pendengar dan juga pemirsa. Tapi kali ini nanti Anda juga bisa menyimak pemaparan penjelasan dari penyuluh pajak dari KPP Pratama Semarang Selatan. Saya ke Mbak Manda dulu. Mbak, sebetulnya kenapa kali ini yang dipilih adalah kupas tuntas PP 20 2026? Apakah memang kantor pajak itu mendengar keluhan dari masyarakat dan kekhawatiran dari para pelaku UMKM? Jadi gini, aku jelasin dulu ya Mbak, kenapa kita pilih topik ini. Karena topik PP 20 tahun 2026 itu topik terbaru, berita yang lagi hangat-hangatnya di tengah isu-isu yang beredar di masyarakat. Yang kami tahu itu banyak isu beredar pajak naik, tarif pajak naik dan lain-lain gitu. Akhirnya di indis ekonomi, kalau nggak bahasa orang sekarang ya, itu kan mereka pada bilang, aduh pajak naik, kita ekonominya sulit, pajak naik mencekik rakyat. Orang kan pada orang awam bilang gitu ya Mbak. Sebetulnya tidak seperti itu, sehingga terbitlah PP ini, PP 20 2026 ini untuk istilahnya itu memberikan fakta bahwa isu yang beredar itu tidak benar. Jadi sekali lagi bahwa beredar isu di masyarakat kalau tarif pajak UMKM naik di tahun 2026 itu tidak benar. Ya, itu hoax Mbak. Itu hoax. Iya, betul. Oke, boleh penjelasannya nih. Ya. Jadi sebetulnya sejak tahun 2013 kalau nggak salah, PP 46 ya pertama itu, ada tarif pajak itu mulainya itu 1% Mbak. Kemudian ada aturan lagi terbarunya itu di 2018, itu P23 itu tarif pajaknya turun jadi 0,5%, dan 0,5% itu dari peredaran bruto, dan itu yang akan dipakai terus menerus dengan catatan omset dalam 1 tahunnya paling banyak 4,8 miliar dalam gitu. 1 tahun. Betul. Itu omset itu berarti keseluruhan ya, bukan terkait dengan keuntungan ya, tapi betul. Omset ya, kotornya, brutonya lah ya, penghasilan sebelum dikurang biaya-biaya. Nah, terbitnya peraturan ini itu untuk ngasih ketuk palu, ini omsetnya tuh berlaku selamanya, khusus untuk wajib pajak, pelaku usaha perorangan, dan PT yang perorangan, serta operasi dengan catatan maksimal 4 tahun.
Dan regulasi ini terbit itu berlaku sejak 22 April di tahun 2026. Jadi sebelumnya kan aturan PP 55 yang tahun 2022 itu dia ada batas waktunya. Regulasinya itu membingungkan wajib pajak. Akhirnya diterbitkan regulasi yang baru supaya wajib pajak orang pribadinya tuh wah ini angin segar nih buat mereka, untuk pelaku usaha, orang pribadi khususnya. Jadi selama dia omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, dia masih bisa menggunakan tarif pajak PPh final 0,5% selamanya sampai dengan omsetnya dia kalau udah di atas baru dia udah nggak bisa pakai itu gitu. Oh gitu. Oke, saya juga mau ke Mbak Farida ya dari penjelasan tadi yang disampaikan oleh Mbak Manda. Mbak Farida, berarti siapa yang kemudian berhak untuk mengikuti tarif ini? Mbak Manda sudah menyampaikan bahwa itu adalah perorangan. Jadi yang perlu ditegaskan sekali lagi bahwa usaha yang ada naungan PT, CV itu tidak lagi bisa menggunakan tarif ini atau bagaimana? Iya, jadi untuk mulai tadi kan terbitnya di tanggal 22 April 2026. Jadi untuk badan yang PT, CV itu ya, BUMDes gitu, itu nanti sebetulnya kalau terdaftarnya itu dari mulai 22 April 2026 itu sudah tidak bisa lagi pakai UMKM yang 0,5% ini gitu. Jadi nanti memakai ketentuan umum, tarif umum seperti biasa, tapi kalau untuk tarif umum itu nanti diambilnya dari penghasilan neto. Kalau untuk yang tadi 0,5% itu kan dari penghasilan bruto tadi ya. Nah, tapi kalau untuk yang ketentuan umum itu, untuk ketentuan PPh badan maupun yang lainnya tadi yang ada BUMDes itu ya, itu nanti dari penghasilan netonya. Jadi peredaran bruto dikurangi dengan biaya-biaya begitu. Tapi kalau untuk yang misalkan untuk badan yang kemarin sudah terdaftar sebelum 22 April dan masih memenuhi persyaratan jangka waktu yang untuk ketentuan sebelumnya ya, ketentuan sebelumnya kan di PP 55 tahun 2022 itu nanti masih tetap bisa menggunakan 0,5% sampai dengan jangka waktunya berakhir. Oh gitu. Jadi memang kalau yang sudah terdaftar sebelum di tanggal 22 April 2026 itu masih berhak untuk menggunakan tarif yang lama sampai dengan batas akhir untuk kategori CVPT itu tadi ya. Betul. Masa berlakunya itu berapa lama sih Mbak untuk CVPT itu? Kalau yang sebelum ketentuan PP 20 ya kan kemarin itu ketentuan PP 55 tahun 2022. Untuk CV itu 4 tahun, untuk PT 3 tahun, koperasi 4 tahun. Tapi koperasi kan juga di ketentuan ini masih bisa pakai 0,5% juga gitu. Oh gitu. Jadi semakin jelas ya pendengar dan juga pemirsa. Jadi pastikan untuk Anda juga harus menonton ini. Kalaupun mungkin ada yang belum menonton gitu ya, mendengarkan kita di sini, itu bisa kok sebetulnya mencari informasi gitu ya, langsung bertanya ke KPP Pratama Semarang Selatan, boleh Mbak Manda? Boleh. By phone boleh. By phone bisa, by chat WhatsApp bisa, telepon kering pajak juga bisa ya Mbak Farida? Bisa. Oh, kering pajak bisa ya. ada. Jadi untuk mendapatkan penjelasan lebih detail lagi itu boleh ya? Boleh. Oke. Pendengar dan juga pemirsa, ini jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali. Baru satu segmen, tapi perbincangan kita udah langsung menukik aja ya. Artinya bahwa untuk Anda yang memiliki usaha kecil milik perorangan gitu ya, itu jangan khawatir. Selama omset yang beredar dalam 1 tahun itu di bawah 4,8 miliar rupiah, itu bisa dipastikan menggunakan pajak yang 0,5%. Betul ya. Saya sampai hati-hati banget loh, takut salah. Tapi jangan khawatir, saya nggak akan salah karena saya masih bersama dengan beliau berdua. Jadi jangan kemana-mana. Terus bersama dengan Pro 1 RRI Semarang dalam podcast RRI. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan,
Lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang sampai dengan saat ini juga masih terus setia bersama dengan kami. Karena saya Rosi juga masih berbincang bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio podcast kami. Ada Mbak Manda dan juga Mbak Farida. Beliau berdua adalah penyuluh pajak dari KPP Pratama Semarang Selatan. Jadi kalau sudah sama penyuluh pajak, ini kita harus aman. Karena memang informasi-informasi yang diberikan itu adalah informasi yang sebenar-benarnya. Jangan sampai kita termakan hoax. Jangan sampai informasinya itu juga melenceng jadi menyesatkan gitu ya. Oke, kembali lagi Mbak Manda, Mbak Farida tadi kan sudah dijelaskan gitu ya bagaimana terkait dengan usaha yang dikelola oleh perorangan, mana yang tidak berhak untuk menggunakan tarif pajak 0,5% dan lain-lain. Tapi kemudian Mbak, bagaimana sih dengan struktur atau sistematika gitu ya dari PP 20 tahun 2026 ini? Apakah ada klaster besar yang memang diatur di dalamnya itu? Oke, jadi ada 7 garis besar sih Mbak yang memang diatur lebih rinci lagi di PP 20 tahun 2026 ini. Yang pertama itu ada di bab 4, bagian keempat itu mengatur terkait pengeluaran yang bukan merupakan biaya untuk 3M, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Di situ diatur di pasal 20A, itu pengaturan terkait gratifikasi. Kemudian ada di bab 10, itu juga mengatur terkait PPh penghasilan dari usaha yang diterima oleh WP peredaran bruto tertentu. Nah, WP UMKM itu masuk di sini Mbak, WP peredaran bruto tertentu. Dia nanti dijelaskan di pasal 56 ayat 4, itu ada penyesuaian jenis jasa, mana yang boleh menggunakan, mana yang dikecualikan. Kemudian di pasal 57 ayat 1 dan 2, di situ juga ada perubahan dan pengecualian subjek PPh final 0,5%-nya sebagai sarana anti penghindaran pajak ya. Kemudian di pasal 58 itu ada penyesuaian penentuan peredaran bruto sebagai kriteria subjek pajak. Di pasal 59 ada penghapusan jangka waktu tertentu dan ada ketentuan peralihan juga yang memberikan kepastian hukum pemanfaatan PPh final dan pemberian informasi tambahan terkait surat keterangan dan kepastian wajib pajak terkait dengan yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai subjek PPh final 0,5% gitu. Waduh, ini Panjang. mungkin panjang penjelasannya ya. Jadi saya harus menuju ke Mbak Farida ini sepertinya ya. Dari yang sudah disampaikan tadi klaster besar yang disampaikan oleh Mbak Manda ada 7 gitu ya. Tapi bolehlah Mbak kita coba bedah satu persatu gitu ya. Jadi kalau kita bedah tentang pokok perubahan krusial yang tadi sudah disampaikan begitu dari bab keempat gitu ya, tepatnya itu pasal tadi 20 ya, 20A. yang 20A yang disampaikan itu kan ada aturan-aturan yang ada di sana gitu ya. Mungkin agak rincinya yang penjelasannya mungkin lebih mudah diterima oleh masyarakat ini seperti apa sih Mbak? Jadi kalau yang di pasal 20A itu kan terkait tadi ya suap gratifikasi, tindak pidana korupsi. Nah, itu kan sebetulnya untuk yang ketentuan sekarang itu kan tadi ya memakai ketentuan umum yang mana itu dari peredaran brutonya terus kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya. Nah, biaya-biaya atas pemberian suap gratifikasi dan tindak pidana korupsi itu tidak boleh dibiayakan dari penghasilan brutonya wajib pajak begitu. Sebetulnya memang kalau dari dulu pun ini juga sudah tidak boleh ya untuk dikurangkan dari peredaran bruto. Tapi memang di ketentuan baru ini di stat khusus gitu. Maksudnya tertuliskan. Iya, dituliskan memang untuk suap gratifikasi dan pemberian lain yang terkait tindak pidana korupsi itu tidak boleh dibiayakan dari peredaran brutonya wajib pajak begitu sih. Tapi hasil suap, hasil gratifikasi ini kan akan muncul ketika itu memang sudah menjadi temuan gitu ya? Atau bagaimana ini penjelasannya? Kalau untuk yang terkait ini nanti memang kan ada, misalkan kalau untuk biaya kan memang ada temuan ya terkait biaya. Nanti pasti akan ada dari kami, dari petugas pajak atau dari pemeriksa pajak. Nanti kan melihat data dari wajib pajaknya, dari laporan keuangan wajib pajaknya. Apakah memang ini biayanya tuh rasional atau enggak gitu. Apakah bisa dibuktikan terkait biaya-biaya ini. Jika nanti ditemukan biaya terkait tadi ya suap gratifikasi itu yang
dia membiayakan, dan itu kan berarti nanti kalau dia membiayakan dari peredaran bruto, berarti nanti pajaknya kan kecil ya, jadi semakin kecil begitu ya. Itu nanti bisa dikenakan sanksi administrasi atau dendanya juga nanti bisa lebih besar lagi, dan bahkan nanti bisa ke ranah hukum yang tindak pidana korupsi ya nanti untuknya. Oke. Jadi memang setelah melewati penelusuran itu tadi ya, Betul. berarti ya. Oke. Terus ini juga agak menggelitik juga nih Mbak Amanda. Jadi kan ada istilah pengeluaran yang bukan merupakan biaya untuk 3M, mendapatkan, menagih, dan memelihara. Penghasilan ya, kaitannya dengan penghasilan ya. Itu di pasal itu artinya gimana sih Mbak ini? Ya, jadi menyambung dari yang Mbak Farida tadi sudah sampaikan sih, sebetulnya kan biaya 3M itu kan masuk ke biaya operasional bisnis ya, yang bisa digunakan untuk mengurangi omset, untuk menentukan keuntungannya. Biaya operasional lah ya, termasuk di dalamnya. Nah, sebelumnya ini kan aturan tidak tertulis nih, jadi mungkin sebagian besar wajib pajak perusahaan PT-CV itu dia masih ada yang membebankan biaya gratifikasi itu dimasukkan ke operasional perusahaan. Padahal seharusnya tidak seperti itu harusnya. Sehingga begitu aturan ini tertulis, jadi pemerintah itu menegaskan biaya suap gratifikasi bukan biaya operasional yang sah, sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam komponen di biaya 3M tersebut gitu. Kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan atau ya kita kan bicaranya di luar yang tadi perorangan gitu ya, dalam bentuk perusahaan oknum lah ya kita bilang, yang nekat untuk menyamarkan biaya itu terus masuk ke pos yang dibayarkan tadi gitu, gimana Mbak Farida? Misalnya gitu ya. Nah itu tadi yang sudah dijelaskan, nanti kan akan biasanya kan memang dari kami ada pengawasan, ada pemeriksaan juga itu ya tadi. Misalkan memang ketahuan nih dari wajib pajak membiayakan itu ya, itu nanti itu tadi ada sanksi, kena denda. Terus tidak ada, misalkan tadi masuk bisa disampaikan juga nanti ke ranah hukumnya tindak pidana korupsi juga gitu. Tidak adakah semacam mediasi kelonggaran misalnya di kurang bayar berapa kemudian ditagihkan begitu? Tidak begitu ya prosesnya ya? Oh enggak, tapi itu memang nanti kan pemeriksaan dari kalau sebetulnya kan saya ini bukan ranah pemeriksaan ya, cuma ini garis besarnya aja. Iya. Agak melebar ya. Oke. Nanti mungkin kalau untuk dari pemeriksaan itu kan biasanya ranahnya pemeriksaan ya, sampai ke rinci detailnya itu nanti dari pemeriksa biasanya menanyakan terkait dokumen-dokumen pendukungnya atau buku atau catatan yang dimiliki oleh wajib pajak. Nanti misalkan dari pemeriksa menanyakan apa, dari wajib pajak harus bisa menjawab. Misalkan bukti ini biaya membiayakan beban gaji misalkan, atau membiayakan tadi ternyata di beban gaji itu kok ada ditemukan biaya gratifikasi gitu kan, itu berarti kan tidak boleh ya, berarti nanti itu bisa dikoreksi fiskal nantinya, dikoreksi fiskal yang mana itu nanti bisa menambahkan pajaknya atau kurang bayarnya itu tadi. Sebetulnya dari wajib pajak pun misalkan ternyata itu sudah tidak dari wajib pajak ternyata ini sebenarnya kurang bayarnya hanya segini ya, dibuktikan saja begitu, atau misalkan nanti bisa mengajukan keberatan, banding dan lain sebagainya nanti sampai ke peninjauan kembali gitu. Oke, tapi selama itu memang dilakukan atau biaya yang dikeluarkan itu sebenarnya sebetulnya nggak perlu khawatir ya terkait dengan hal ini ya. Oke. Kita lanjut lagi deh Mbak Amanda ini karena memang bahasanya ya pendengar dan juga pemirsa ini barangkali memang tidak terlalu familiar untuk masyarakat yang tercantum dalam bab per bab gitu ya. Jadi kita juga ingin tahu, Mbak, kita bergeser ke tadi yang disampaikan tentang PPh usaha bagi wajib pajak peredaran bruto tertentu. Wah, ini mungkin bisa dijelaskan juga ini. Jadi kan ini ada yang disampaikan itu ada pasal 56 ayat 4 itu bahasnya tentang penyesuaian jenis jasa pekerjaan bebas yang dikecualikan dari PPh 0,5%. Nah, itu jasa apa saja sih Mbak yang termasuk di dalamnya tadi? Oke. Di pasal 54 ayat 4 itu pasal 56 ya ayat 56 itu kita kan membahas mengenai pekerjaan bebas. Jadi pekerjaan bebas itu kan pekerjaan yang memiliki keahlian
Contohnya kayak Mbak Rosi, penyiar gitu ya. Itu juga termasuk profesi yang memiliki keahlian. Dia sebetulnya masuk ke pekerjaan bebas. Ada lagi yang paling digarisbawahi sebetulnya di aturan ini tuh terkait pekerjaan bebas yang zaman sekarang tuh influencer, selebgram, pembuat konten creator gitu ya. Dia sudah tidak bisa menggunakan tarif 0,5%. Kemudian dokter, notaris kan sudah jelas ya, dari aturannya sebelumnya pun sudah dijelaskan bahwa mereka menggunakan tarif norma ketika menghitung perpajakannya. Seperti penceramah, penyuluh, kayak penyuluh pajak tapi penyuluh pajak yang di swasta ya, bukan yang dari instansi gitu ya. Dia kan juga termasuk pekerjaan bebas juga, sehingga tidak bisa menggunakan tarif 0,5% gitu. Kalau untuk lebih lengkapnya sih saya rasa pendengar maupun pemirsa bisa membaca di aturan PP 20-nya ya Mbak, karena itu dirinci banget tuh jenis-jenis pekerjaan bebas apa yang memang dikecualikan tidak bisa menggunakan tarif 0,5% gitu. Oke, tapi kalau para pegawai seperti halnya kita gitu ya yang sudah ada di dalam naungan sebuah lembaga atau instansi pemerintah ini tentunya juga sudah dikenai pajak tersebut ya di dalam pendapatan kita ya. Ya, kalau kita kan dikenainya kan PPh 21 atas penghasilan dari pekerjaan. Oke, Ya. jadi berbeda dengan meskipun mempunyai kemampuan khusus, keahlian dan sebagainya masuknya dalam ranah PPh 21 ya. Oke, baik. Pendengar dan juga pemirsa, ini untuk Anda yang juga masih penasaran, saya sebetulnya juga masih penasaran gitu ya. Karena dari bab per bab itu tentunya juga masih kita butuh informasi gitu ya. Seperti halnya tadi di pasal 57 kalau tidak salah itu kan memang ada perubahan terkait dengan subjek PPh final 0,5% ya. Jadi apa saja sih Mbak yang berubah ini? Mungkin bisa disampaikan juga untuk pendengar dan juga pemirsa. Yang berubah subjeknya itu lebih mengerucut dibandingkan yang sebelumnya. Jadi kalau yang di aturan PP sebelumnya, aturan PP 55 ya tahun 2022 itu subjek pajaknya itu masih ada wajib pajak badan berbentuk PT, CV, kemudian komanditer firma, yayasan, koperasi dan lain sebagainya. Kalau yang saat ini PP 20 itu hanya ada 3, yaitu orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi dengan ketentuan omsetnya dalam 1 tahun di paling maksimal itu 4,8 miliar. Tadi yang di awal ya Mbak Farida ya berarti ya. Oke, baik. Ini masih ada lagi, ini terkait dengan pengecualian lainnya selain yang sudah disebutkan tadi, berarti PT koperasi, PT perorangan. PT perorangan, kemudian koperasi dan orang pribadi. orang pribadi ya. Oke, baik, ini masuknya sudah berbeda lagi gitu ya. Oke, baik, termasuk juga karena ini masuk di pekerjaan bebas juga tadi ya yang di pertanyaan sebelum ini ya terkait dengan pekerjaan. Ini memang jadi semakin ini ya pendengar menarik karena memang kita masyarakat itu perlu tahu bagaimana sih sebetulnya pajak yang dikenakan untuk kita. Apalagi kalau saat ini mungkin Anda ini juga mempunyai usaha yang bergerak itu di UMKM atau keresahan yang kemarin-kemarin berbentuk PT, CV, lalu kami harus bagaimana dan lain-lain. Nah, penjelasannya ada di sini. Baik pendengar dan juga pemirsa, untuk Anda yang juga masih mengikuti hadirnya podcast RRI Semarang untuk edisi hari ini, jangan kemana-mana karena kami masih akan kupas tuntas untuk hari ini informasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 ya. Ya, PP 20. PP 20 tahun 2026 bersama dengan penyuluh pajak dari KPP Pratama Semarang Selatan. Ada Mbak Manda dan juga Mbak Farida. Jangan kemana-mana. Teman terbaik kamu, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News. Nyanyi lagu apa kita Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah.
Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kembali lagi dalam podcast RRI dan saya Rosi juga masih temani Anda bersama dengan penyuluh pajak dari KPP Pratama Semarang Selatan dan Mbak Farida dan juga Mbak Amanda. Kita masih bicara tentang teknis sekali karena yang terkandung dalam PP nomor 20 tahun 2026 itu memang wajib untuk diketahui masyarakat. Sekali lagi meskipun sebetulnya untuk permasalahan-permasalahan yang jadi masing-masing kasus ini kan mungkin orang berbeda-beda gitu ya. Dan secara detail itu sebetulnya bisa ditanyakan ke kring pajak. Iya. Bisa, atau mau datang langsung ke KPP Pratama Semarang Selatan tuh sebetulnya juga bisa untuk meminta penjelasan lebih gitu ya. Tapi nggak ada salahnya juga kalau Anda mengikuti hadirnya siaran kami karena bisa semakin paham. Mudah-mudahan salah satu kasus yang kita sampaikan gitu ya ada di Anda dan ini penjelasannya. Mbak Farida, kita lanjutkan lagi tadi terkait dengan pasal per pasal gitu ya. Di pasal 57 itu kan juga disebutkan bahwa perubahan subjek ini digunakan sebagai sarana anti penghindaran pajak. Betul. Apa ini yang dimaksudkan? Apakah ini juga masuk dalam kategori mencoba curang gitu ya karena ada penghindaran pajak atau gimana nih Mbak Farida? Baik, sebetulnya kalau untuk yang ketentuan baru ini itu kan dari pemerintah sendiri kan ini sebetulnya kajiannya sudah lama ya untuk penerbitan ketentuan yang PP 20 ini. Jadi memang dari pemerintah itu kan menemukan data-data bahwa dari misalkan satu wajib pajak itu sebetulnya sengaja mendirikan banyak PT atau banyak CV gitu untuk memecah omset atau firm splitting. Jadi misalkan memang kan tadi kan ada batas omsetnya itu ya maksimal 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Tapi ternyata omsetnya itu kan di atas 4,8. Seharusnya untuk wajib pajak tersebut kan sudah tidak berhak lagi untuk memanfaatkan yang 0,5%. Jadi kan harus pakai ketentuan umum. Cuman memang kemarin ditemukan banyak sekali data dari wajib pajak yang dia mendirikan lebih dari satu perusahaan gitu, ada sampai puluhan pun ada, puluhan CV atau misalkan satu orang itu punya puluhan PT itu juga ada gitu. Jadi seharusnya mereka kan sudah tidak berhak ya. Jadi sebetulnya untuk ketentuan PP 20 ini lebih memberikan keadilan lagi. Jadi kan ini kan untuk yang UMKM ya, untuk yang mikro kecil begitu ya, menengah gitu. Jadi seharusnya untuk yang lebih dari 4,8 miliar itu sudah pakai ketentuan umum gitu. Oke, itu tadi kan dari Mbak Farida ya. Terus saya juga mau ke Mbak Amanda. Mbak Amanda, kalau di struktur bab 10 kalau nggak salah ya, itu kan ada pasal 58 tentang penyesuaian penentuan peredaran bruto. Ini aturan ini mendefinisikan omset maksimal itu gimana nih? Saya juga harus tahu kayaknya deh. Waduh. Okay. Padahal omsetnya nggak ada. Coba tahu nanti Mbak Rosi sebagai gitu pengusaha ya. Amin nggak sih? Amin. Amin. Ya, jadi kriteria omset di PP 20 itu sebetulnya masih sama ya dengan yang aturan sebelumnya. Omset maksimal yang bisa menggunakan fasilitas tarif 0,5% adalah 4,8 miliar dalam satu tahun. Yang membedakan adalah kriteria wajib pajak dan agregat total omsetnya. Jadi kalau dulu itu kan saya punya usaha ABC, omsetnya masing-masing A1M, B1M, C1M gitu, itu dihitung masing-masing. Kalau yang sekarang saya punya usaha ABC di total omsetnya. Kalau dalam totalannya masih di bawah 4,8 miliar, saya masih bisa menggunakan fasilitas 0,5%. Tapi kalau ternyata total omsetnya di atas 4,8, untuk usaha saya yang ikut UMKM tersebut tidak bisa menggunakan tarif 0,5% gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau dibilang memang ini jadi by name ya, Mbak. Jadi dengan satu kepemilikan, satu nama kepemilikan, meskipun dia mempunyai usaha misalnya lebih dari satu, maka penghitungannya bukan per usaha. Iya. Tetapi by name kepemilikan tersebut ya.
Itu gunanya juga terkait dengan NPWP, Mbak Farida? Iya, betul. Jadi kalau untuk sekarang orang pribadi pakainya nomor NIK ya. Jadi memang dalam satu NIK itu sebetulnya kan kalau di ketentuan perpajakan 1 KK sih sebetulnya ya, itu kan dianggap satu kesatuan ekonomis begitu. Dan untuk yang saat ini pun untuk terkait omset itu juga di total keseluruhan antara suami, istri, dan juga anak yang belum dewasa. Jadi misalkan ketiga orang ini punya usaha, itu untuk agregat 4,8-nya itu di total penghitungan ini, jadi bukan masing-masing lagi gitu. Oke. Jadi mudah-mudahan ini udah bisa dipahami ya, Mbak Manda dan juga Mbak Farida. Jadi mungkin nantinya tidak ada pertanyaan yang kemudian kenapa kok pada akhirnya enggak per usaha yang dihitung gitu di angka 4,8 miliar gitu ya secara bruto. Oke, baik. Ini kemudian kalau ini tadi menyangkut juga terkait dengan NPWP yang terpisah, berarti juga sudah terjawab juga ya. Iya, tetap digabung. Iya, untuk omsetnya meskipun kewajiban perpajakan suami dan istri MT atau PH itu tetap harus digabungkan untuk omsetnya. Oke. Baik, kemudian ini mungkin kita agak sedikit berandai-andai nih ya Mbak. Misalnya kalau suami istri kerja, punya usaha, suaminya jadi manajer lah ya di PT X, penghasilannya tadi 2M yang tadi disampaikan. Terus istrinya punya usaha butik, omsetnya 3M misalnya. Itu artinya jadi istri nggak bisa pakai fasilitas tarif yang 0,5% lagi, dan ini mengingat karena memang 2 ditambah 3 itu kan sebetulnya ada di 5, itu melebihi 4,8 M. Betul berarti ya untuk kasus ini nggak bisa lagi ya? Enggak, kalau yang ini berbeda kasusnya. Berbeda. Karena suaminya kan bekerja di bawah naungan perusahaan atau tempat instansi lah ya Mbak. Yang digarisbawahi di aturan PP 20 2026, penggabungan omset itu adalah dari pekerjaan bebas dan usaha. Jadi pekerjaan bebas itu yang kayak dokter, notaris, penyuluh, moderator dan lain-lain itu. Jadi kalau kita bekerja kayak Mbak Rosi dan saya bekerja di instansi gitu ya, itu tidak termasuk dalam penggabungan omsetnya. Jadi untuk kasus yang tadi, istrinya masih bisa menggunakan tarif 0,5%. Masing-masing memang berbeda secara kasus ya, walaupun itu dalam satu keluarga, misalnya satu kakak gitu, ternyata tidak bisa disamaratakan. Ada kasus-kasus tertentu yang memang kita juga harus tahu, termasuk juga pekerjaan yang ditekuni oleh salah satunya, itu dikenakannya pajaknya bisa jadi berbeda, bukan yang lagi kita bahas ini gitu ya, 0,5%. Oh gitu. Terus ini kalau terkait kriteria di pasal 58 nih, kita udah jalan ke 58, kalau tadi 57 ya. Ini apakah aturan omset bebas pajak sampai 500 juta itu juga masih berlaku untuk para pelaku usaha mandiri? Ini juga harus tahu juga ini, kok bisa ada bebas pajak sampai 500 juta rupiah? Mbak Farida mungkin nanti ditambahkan oleh Mbak Manda mungkin. Boleh. Kalau untuk yang terkait wajib pajak orang pribadi, itu kan memang ada fasilitas ya, maksudnya untuk omset yang tidak lebih dari 500 juta itu tidak dikenakan pajak sama sekali. Gitu. Jadi kurang dari 500 juta per tahun. Per tahun, iya. Omsetnya. Untuk omset, iya. Jadi itu nggak kena pajak sama sekali. Baru nanti kalau di atas 500 juta itu nanti baru terkena yang 0,5% itu. Jadi tetap masih bisa pakai juga, masih bisa dibebaskan dari pajak atau tidak dikenakan pajak jika omsetnya tidak lebih dari 500 juta dalam 1 tahun. Oh gitu. Itu beda lagi tuh pendengar dan juga pemirsa. Jadi kalau misalnya tadi kita bahasnya hanya batas atas di 4,8 M saja dalam 1 tahun, ternyata ada kebijakan terkait dengan kalau UMKM mungkin yang punya usaha gitu ya, entah kuliner atau apapun itu, pendapatannya dalam 1 tahun kurang dari 500 juta rupiah, itu justru malah tidak dikenai pajak sama sekali. Betul. Jangan khawatir teman-teman yang punya usaha baru merintis, mungkin punya satu kedai mungkin, atau mungkin juga, nah kalau mereka menggunakan layanan perbankan yang ada
krisnya misalnya gitu. Itu apakah juga ada pajak di dalamnya, Mbak Manda? Setahu saya sih Kris nggak ada potongan ya Mbak. Iya, untuk yang Admin. marketplace, tapi itu beda lagi beda sih. lagi, Untuk aturan pajaknya, beda lagi iya, ya. Oke. Jadi ini betul-betul angin segar sepertinya ya untuk teman-teman UMKM, karena kita tahu bahwa memang UMKM itu bukan hanya sekedar berjuang untuk ini ya, tetapi penopang ekonomi, roda perekonomian masyarakat terus jalan, itu salah satunya juga andil besar dari UMKM ya. Oke, baik. Kemudian ini terkait dengan hitung-hitungan sederhana, yuk Mbak kita coba hitung, misalnya saya jualan leker gitu misalnya, atau mungkin apa yang ingin dicontohkan terkait dengan simulasi ini nih Mbak, yang sederhana aja untuk pendengar dan juga pemirsa yang langsung gambaran real kegunaan dari pasal 58 itu. Jadi contohnya nggak apa-apa deh Mbak Rosti, pengusaha leker gitu ya. Iya. Lekernya udah terkenal di Semarang, jadi kan ramai ya Mbak. Dalam setahun omsetnya Mbak Rosti ada 600 juta misalnya. Tadi kan dijelaskan jika omset dapat fasilitas, jika omset di bawah 500 juta tidak dikenakan pajak. Sedangkan di sini Mbak Rosi omsetnya 600 juta nih. Jadi dari omset 600 jutanya Mbak Rosi itu tetap dapat fasilitas, 500 jutanya tidak dikenakan pajak, yang dikenakan pajaknya itu hanya 100 juta. Dan 100 juta itu masih kita kalikan dengan 0,5% tarif pajaknya. Gitu. Oh gitu. Jadi lebih dikit hanya lagi. selisihnya aja berarti Selisihnya yang aja. dikenakan pajak. Oh, ada kebijakan itu ya. Jadi kalau 500 juta lebihnya sedikit, itu yang tidak berlaku untuk pemotongan yang 500 juta itu berarti yang pendapatan berapa itu? Yang nggak kena pajak yang 500 juta. Tapi kalau di atas 500 juta nanti selisihnya berarti dikenakan 0,5%. Termasuk kalau misalnya 4,7 M misalnya. Itu juga begitu kah? Iya, untuk orang pribadi ya. Iya, untuk orang pribadi, untuk orang betul. pribadi. Jadi berarti nanti selisih 4,7 dikurangi 500 itu yang kena pajak. Oh gitu. Jadi memang pemberlakuan itu untuk milik perorangan dan dengan pendapatan atau omset. Omset tuh kotor ya, pendapatan kotor yang belum dikurang-kurangi dengan biaya operasional dan lain-lain itu 4,8 miliar itu ya setahun. Jadi kalau dihitung-hitung Anda harus punya penghasilan yang dikenai pajak dalam 1 tahun. Penghasilan kotor itu sebulannya adalah 4,8 M dibagi 12 kan berarti ya. Oke. Jadi gitu nih pendengar. Agak ini ya, hitung-hitungannya agak deg-degan ya karena MM-an ya. Punyanya padahal ember, gimana dong? Oke deh, tapi nanti kita akan lanjut lagi pendengar dan juga pemirsa. Tapi boleh satu pertanyaan lagi ya, masih cukup ya waktunya ya. Kalau di pasal 59 Mbak terkait dengan penghapusan jangka waktu tertentu bagi wajib pajak, kemudian orang PT juga ya, PT per orang juga ya ini bagaimana ini Mbak? Kalau untuk yang orang pribadi, kalau yang sebelumnya di ketentuan yang PP 55 itu kan memang ada jangka waktu untuk orang pribadi itu ya, itu kan 7 tahun. Cuman kalau untuk yang sekarang di ketentuan terbaru itu sudah tidak ada jangka waktu sepanjang memang tadi omsetnya tadi ya belum lebih dari 4,8 miliar berarti masih bisa pakai 0,5%. Jadi tidak berjangka waktu yang sekarang ini untuk Tidak perorangan. ada, untuk perorangan, iya. Oh gitu ya. Karena memang NIB itu juga tidak berbatas waktu sepertinya ya. NIB kurang tahu kalau NIB. Oke, beda pintu ya. Beda pintu ya. Oke. Salah masuk katanya berarti ya. Oh gitu. Jadi kalau untuk perorangan tidak ada batas waktu ya. Kalau dulunya 7 tahun. Oke deh. Pendengar dan juga pemirsa jangan kemana-mana. Masih satu segmen lagi. Jadi dengarkan, ikuti penjelasan dari penyuluh pajak dari KPP Pratama Semarang Selatan setelah yang satu ini. Teman terbaik kamu, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih untuk Anda yang juga masih menantikan hadirnya podcast RRI untuk edisi kali ini. Dan saya Rosi juga masih bersama dengan Anda. Kita masih akan kupas tuntas untuk PP nomor 20 tahun 2026. Dan ini adalah sebuah angin segar untuk UMKM karena informasinya juga valid. Kenapa valid? Ya karena dari penyuluh pajak langsung dari KPP Pratama Semarang Selatan. Ada Mbak Manda dan juga Mbak Farida. Mbak Manda dan Mbak Farida, ini kita ada di segmen akhir, kita mau mencapai menit-menit akhir gitu ya. Tapi bolehlah kalau kita juga ingin tahu di struktur PP itu kan ada poin yang kalau nggak salah itu tentang ketentuan peralihan ya. Gimana sih pasal ini tuh juga bisa kasih kepastian hukum gitu untuk para pelaku usaha yang sampai saat ini juga masih jalan, masih kita tahu bahwa in this economy balik kata Mbak Manda ya, in this economy memang usaha mungkin perlu effort gitu ya Mbak untuk menjalankannya itu butuh usaha lebih gitu. Tapi kita juga harus tahu bahwa memang pajak adalah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara. Mungkin ini bisa dijelaskan Mbak terkait dengan hal ini. Oke, jadi ada ketentuan peralihan, beberapa ketentuan peralihan nanti akan saya jelaskan dan dibantu Mbak Farida ya Mbak. Oke, boleh. Iya. Yang pertama itu terkait jangka waktu pemanfaatan tarif PPh final. Karena ini ketentuan terbit di 2026, sedangkan ketentuan yang sebelumnya itu ada batas waktunya, ada beberapa wajib pajak terutama orang pribadi yang dia jangka waktu penggunaan tarif sebelumnya itu 7 tahun sampai dengan tahun pajak 2024. Akhirnya kan ada sesuatu yang menggantung apakah dia masih bisa menggunakan tarif ini atau tidak selama tahun 2025 dan 2026 gitu kan. Akhirnya setelah ketentuan aturannya terbit, di ketentuan peralihannya untuk wajib pajak orang pribadi masih bisa menggunakan tarif PPh final 0,5% untuk tahun pajak 2025 dan 2026 selama sepanjang omsetnya dia masih di bawah 4,8 miliar dalam setahun. Kemudian untuk koperasi, karena kan di PP 20 ini kan juga mengatur tentang wajib pajak koperasi. Koperasi itu dia masih diperbolehkan menggunakan tarif 0,5% sampai dengan 2029. Jadi baik koperasi yang sebelumnya yang sudah terdaftar NPWP sebelum aturan terbit maupun setelah aturan terbit. Kalau setelah aturan terbit kan jangka waktunya 4 tahun. Nah ini menggarisbawahi untuk yang sebelum aturan terbit dia masih bisa menggunakan fasilitas tarif 0,5% sampai 2029. Terus ada lagi terkait dengan surat keterangan. Jadi orang pribadi yang dia menggunakan tarif PPh final 0,5% itu dia bisa mendapatkan surat keterangan PP 55. Artinya surat itu digunakan untuk pemotongan pajak ketika dia ada transaksi dengan instansi pemerintah atau rekanan, dia tidak dipotong pajak lain tapi dipotongnya itu 0,5%. Itu masih bisa digunakan gitu. Tambahannya? Oke, tambahannya mungkin ini masih panjang ya ternyata ya. Oke, silakan Mbak Farida. Sama tadi sama ya masih yang surat keterangan. Kan kalau surat keterangan ada yang untuk orang pribadi, ada yang untuk badan juga. Itu juga masih sama. Kalau untuk badan juga nanti masih tetap berlaku ya surat keterangannya sepanjang tadi memang masih memenuhi ketentuan yang batas omsetnya tadi ya yang 4,8 miliar itu. Terus kemudian untuk yang ketentuan badan atau PT atau koperasi PTOP yang memang terdaftarnya itu sudah sebelum PP-nya ini berlaku, itu nanti yang 22 April itu ya. Iya, kan batasnya tadi ya 22 April. Iya, jadi betul. misalkan memang terdaftar sebelum 22 April itu masih tetap bisa pakai 0,5% ya. Tadi, tapi tetap lihat batasan omsetnya, apakah memang sudah lebih dari 4,8 atau belum. Kalau misalkan belum lebih dari 4,8 kan masih bisa pakai terus. Kalau yang badan PT tadi kan yang 3 tahun itu ya 3 tahun sejak dari dia terdaftarnya gitu. Terus kalau untuk yang terkait
orang pribadi dan juga PT perseorangan atau PTOP itu nanti juga bisa menggunakan PPh final 0,5% sampai dengan akhir tahun 2026. Tapi untuk tadi yang orang pribadi kan sampai seterusnya juga ya. Jadi sepanjang memang belum lebih dari 4,8 miliar itu masih bisa pakai terus untuk yang 0,5%-nya. Oke, baik. Ini lanjut lagi, ini mungkin saya juga ke Mbak Manda lagi. Mbak, kalau langkah konkret yang harus dilakukan pelaku usaha ya, kalau sekarang ini mungkin setelah mendengar ada struktur PP20 tahun 2026 tuh apa sih yang harus dilakukan? Kemarin sudah sempat panik gitu, tapi setelah mendapatkan penjelasan ini mudah-mudahan sih sudah tercerahkan gitu ya. Tapi apa langkah awal yang harus dilakukan ini? Langkah awalnya yang jelas tertib administrasi ya. Dalam artian pelaku usaha itu ini aja deh, catat aja deh omset mereka setiap hari atau setiap bulan yang mereka terima, supaya ketika nanti di akhir tahun dan tahun berikutnya ada kewajiban lapor SPT, kan kita harus melaporkan omset kita ya. Itu lebih memudahkan wajib pajak. Terus untuk PT perorangan juga sama, harus dicek lagi apakah dia termasuk yang memenuhi kriteria untuk memanfaatkan fasilitas atau tidak. Wajib pajak orang pribadi juga sama, dicek lagi apakah dia juga memenuhi kriteria untuk mendapatkan fasilitas atau tidak. Supaya kedepannya sebenarnya gampang sih ya Mbak. Maksudnya kalau kita tertib administrasi tuh untuk urusan perpajakannya tuh lebih mudah. Jadi kalau wajib pajak yang tertib administrasi jarang banget ada yang dapat surat cinta. Artinya jarang banget dapat surat cinta dari KPP ya, dari DJP. Karena kan biasanya kalau surat cinta dari kita itu minta konfirmasi data keterangan kan atas beberapa data-data yang ditemukan kok tidak dilaporkan, biasanya gitu. Nah, kalau kita itu harus datang langsung kalau dapat surat cinta? Bisa konfirmasi terlebih dahulu by phone mungkin bisa, atau datang langsung ke helpdesk, nanti akan diarahkan ke AR-nya yang mengirimkan. Karena biasanya bagian pengawasan namanya. Jadi dia yang harus konfirmasi ke bagian pengawasannya terkait dengan data-data tersebut. Oke, jadi kalau dari penjelasan Mbak Manda tadi bisa kita sedikit pesankan untuk pendengar dan juga pemirsa bahwa sekarang ini sudah banyak kok sebetulnya aplikasi-aplikasi khusus gitu ya. Kalau nggak mau catat manual gitu, sudah banyak yang bisa menuangkan secara pembukuan bagaimana pendapatan pengeluaran dari usaha Anda. Meskipun kecil, mungkin ini bisa jadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Barangkali suatu saat usaha Anda itu jadi makin gede gitu ya. Betul. Itu sudah ada catatan-catatan yang nantinya juga bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan konfirmasi tadi mungkin Mbak Manda atau mungkin bisa ditambahkan Mbak Farida, ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh kantor pajak ya, untuk misalnya memberikan surat cinta, butuh klarifikasi, butuh informasi. Itu sesuatu yang biasa dilakukan oleh KPP? Iya. Gimana ini? Coba yang mau jawab. Boleh. Dua-duanya boleh. Kalau iya, jadi gini Mbak, kami di KPP itu kan mendapatkan datanya itu kan turunan dari kantor pusat, diturunkan gitulah intinya, ada data, dan data itu harus kita olah. Cara mengolahnya ya salah satunya kita minta konfirmasi dong kepada wajib pajak yang melaporkan data tersebut, apakah betul atau tidak, atau ada miskom. Jadi makanya banyak dari bagian pengawasan khususnya dia yang akan mengirimkan surat cinta kepada wajib pajak. Sebetulnya nggak usah takut sih ya kalau dapat surat cinta. Biasanya gitu ya. Takut kalau ya, dari pihak-pihak yang kayaknya serem gitu, salah satunya pajak gitu, jadi takut. Itu sebetulnya nggak gitu ya Mbak? Gitu. Karena kalau kita baca di awal suratnya itu kan hanya permintaan penjelasan atas data atau keterangan. Jadi ya sebetulnya kita cuma minta penjelasan aja. Kecuali nantinya ternyata ditemukan data lain, ya itu urusan lain lagi gitu ya Mbak. Tapi yang bisa jelas yang langkah pertama nggak perlu worry dulu ya, betul. gitu ya. Jangan panik, panik ya. Yes. Oke deh, dan ini yang terakhir ini mungkin kalau pendengar dan juga pemirsa butuh informasi atau juga konsultasi resmi yang valid, yang nggak bikin bingung, itu harus telepon ke Mbak Farida. Nomornya berapa? Kita catat. Nanti bisa menghubungi kami di KPP juga bisa datang langsung lewat telepon atau lewat WA. Terus bisa juga nanti lewat kering pajak atau lewat pajak.go.id, itu di situ juga ada live chatnya, live chat kering pajak. Di situ nanti akan dibalas oleh
petugas pajak ya, sama-sama kami penyuluh gitu. Atau mungkin bisa menghubungi AR-nya juga ada ya. AR di setiap masing-masing wajib pajak juga memiliki AR-nya gitu. Jadi kalau Anda yang mengikuti mendengarkan siaran kami itu tidak berada di wilayah Semarang Selatan misalnya atau di wilayah Semarang, itu jangan khawatir karena sebetulnya informasi itu bisa diperoleh di mana saja. Betul. Ya. Jangan mudah terpancing hoax ya. Cari informasi yang benar, dan salah satunya kalau Anda kebetulan berdekatan dengan KPP Pratama Semarang Selatan, itu boleh banget untuk meminta informasi di sana. Oke, tuntas sudah untuk perbincangan kita kali ini pendengar dan juga pemirsa tentang kupas tuntas PP 20 tahun 2026. Ini adalah aturan baru tapi angin segar pajak UMKM gitu. Jadi untuk Anda yang bertindak selaku pemilik dari UMKM dengan penghasilan kurang dari 4,8 miliar rupiah omsetnya dalam 1 tahun, atau mungkin malah belum mencapai 500 juta tadi, itu jangan khawatir. Informasinya tadi sudah disampaikan secara penuh oleh Mbak Mandah dan juga Mbak Farida selaku penyuluh pajak dari KPP Pratama Semarang Selatan. Terima kasih penjelasannya Mbak Farida, terima kasih juga Mbak Manda. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa kumpul lagi untuk kasih informasi lagi ke pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak hadirnya podcast RRI untuk edisi kali ini, dan sampai jumpa.